semuanya, Comic with me, balik lagi bareng gua di channel Ardi Movie. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, Mimin saranin buat kalian nonton video Mimin sebelumnya, karena film ini lanjutan dari film sebelumnya. Daripada semakin penasaran, siapkan gorengan kalian, gunakan handset, dan film pun dimulai. Wah, sering anjing. Kisah melanjutkan di mana John saat ini menjadi seorang ekskomunikado dan diburu seluruh pembunuh bayaran dunia. John berlari entah dia akan menuju kemana karena salah satu perlindungan para pembunuh bayaran yaitu Hotel Continental sudah tidak menerima John berada di sana lagi. John menaiki sebuah taksi dan akan pergi menuju perpustakaan New York. Tetapi karena kemacetan di tempat tersebut membuat John kehilangan banyak waktu dan terpaksa dia akan berjalan kaki. Sebelum itu dia menitipkan peliharaannya ke sopir tersebut dan meminta agar sopir tersebut membawa peliharaannya ke Hotel Continental. Di sana John mengambil beberapa barang simpanannya di dalam sebuah buku yang selama ini John sembunyikan. Sebelum pergi John dihadang salah satu pembunuh bayaran di tempat itu. Padahal waktu ekskomunikado John akan berlangsung 20 menit lagi, tetapi pembunuh bayaran tersebut tidak memperdulikannya dan pertarungan pun terjadi. John datang ke tempat dokter di mana dirinya biasa berobat dengan orang tersebut. Awalnya orang tersebut menolaknya, tetapi John memberitahu bahwa dia masih memiliki waktu dan status ekskomunikado akan terjadi dalam 5 menit lagi. Ya, waktu menunjukkan pukul 6 yang berarti status John sebagai ekskomunikado sudah mulai berlaku. Dengan hal tersebut, dokter itu tidak bisa melanjutkan pengobatan terhadapnya. Dengan hal itu pula, John melanjutkan luka jahit tersebut menggunakan tangannya sendiri. Sebelum pergi, John diberi senjata oleh dokter tersebut untuk menembak dirinya. Hal itu dikarenakan sang dokter tidak mau diburu para petinggi High Table karena telah membantu John. Dia ingin John menembaknya supaya para petinggi High Table mengira bahwa dokter tersebut membantunya karena sebuah paksaan. Dan inilah pemburuan pun terjadi. Sebelum para pembunuh bayaran menemukannya, John merakit senjata buatannya sendiri di salah satu gudang persenjataan di tempat tersebut. Tepat sebelum mereka tiba, John berhasil merakitnya dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membunuh seluruh pembunuh bayaran tersebut, John kembali berjalan entah kemana. Tetapi kali ini perjalanannya tidak sebegitu mulus karena seluruh pembunuh bayaran berniat membunuh John dengan imbalan 14 juta dolar bagi siapa saja yang berhasil memburu dan membunuh John. John keluar dengan mengendarai seekor kuda dan pengejaran tetap berlanjut dengan para pemotor terus mengejar John. Taruhan sekarang naik menjadi 15 juta dolar. Winston semakin tertarik dengan apa yang akan terjadi karena tidak mungkin membunuh John dengan begitu mudahnya. Di sisi lain John datang ke sebuah kedai. Dia memperlihatkan kalung salib ke pemilik kedai tersebut dan orang tersebut membawa John masuk ke dalam kedai tersebut. Di dalam John memperlihatkan semua barang yang sepertinya merupakan segel seperti marker, tetapi benda tersebut berbentuk seperti salib saja. Pria tersebut membawa John menemui seorang wanita yang merupakan pemimpin di tempat tersebut. Ini dia The Director
yang merupakan pemimpin seluruh bandar di Ruska Roma. Dia sedang melatih balerina, tetapi John datang menemuinya untuk membicarakan sesuatu. Awalnya The Director menolak kehadiran John karena statusnya yang sekarang menjadi ekskomunikado, tetapi John menunjukkan tiket salib itu yang bernama Rosari untuk mendapat perlindungan dari The Director. The Director semakin bingung. Dia maju kena, mundur juga pasti kena. Seperti apa yang dirasakan John dulu. Terikat sebuah marker dengan seorang bandar narkoba yaitu Santio Antonio. За мной. Из-за собачки? Singkat cerita, The Director menanyakan apa yang diinginkan John. John hanya ingin sebuah perjalanan yang dimana John ingin diantarkan menuju ke Casablanca. Di sisi yang lain, seseorang datang ke Hotel Continental dengan setelan yang berbeda kali ini. Dia mengaku bahwa dirinya adalah adjudikator, salah satu petinggi dari High Table. Dia memberi sebuah medali, tetapi medali ini berwarna hitam. Medali ini merupakan simbol kekuasaan dan prestis dalam dunia bawah, yang menandakan bahwa kata-kata pemegangnya adalah hukum, terutama di jaringan Hotel Continental. Adjudikator sendiri berperan sebagai semacam hakim yang memiliki wewenang untuk menegakkan aturan dan keputusan dalam dunia pembunuhan. Kedatangan yang menanyakan apakah benar terjadi pembunuhan di dalam Continental yang dilakukan oleh John. Winston membenarkan akan hal itu dan adjudikator ingin menemui mayat tersebut. Adjudikator menceramahi Winston karena Winston tidak langsung membunuh John saat itu juga, tetapi Winston langsung memberi status pada John dengan ekskomunikado. Adjudikator membantah lagi karena Winston sempat memberi John waktu 1 jam sebelum benar-benar John berstatus ekskomunikado, dan adjudikator memberi Winston waktu 7 hari sampai kematian John, atau dirinya akan dilengsarkan dari kepemimpinan Hotel Continental itu sendiri. Singkat cerita, adjudikator menemui Bori yang sempat membantu John melarikan diri. Karena 7 peluru yang Bori berikan kepada John, maka dari itu adjudikator memberi Bori waktu 7 hari juga untuk menyelesaikan urusannya, atau dirinya akan dilengsarkan dari tahtanya dan bahkan akan dilenyapkan seluruh tempat itu. Kimber 1911 to be exact. The High Table is giving you 7 days. In 7 days you abdicate your throne. Di sisi yang lain, John berhasil tiba di Casablanca, tetapi para pembunuh bayaran di sana siap menyerangnya, dan pertarungan kembali terjadi. Dalam pertarungan tersebut, John dihentikan oleh seseorang yang diperankan oleh Assam Bowley. Di sana John ingin berbicara dengan manajer di tempat tersebut. Ya, mereka saat ini berada di Continental Maroko. Ini dia Sofia sempat menebak John, tetapi John memberitahu Sofia bahwa dia mempunyai segel yang terikat dengan dirinya. John menunjukkan marker yang terdapat darah Sofia, dan John ingin menyelesaikan segel dari perjanjian marker tersebut. Di sini John meminta Sofia mengantarkannya menuju ke bos lama Sofia. Cuman sesepele itu, tetapi Sofia takut John akan membunuhnya. John menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Dia hanya ingin menemuinya saja. We leave in 10 minutes. Di sisi yang lain, adjudikator menemui seseorang mantan asasin yang menyamar berjualan di sebuah kedai. Ini dia Zero, seorang mantan pembunuh bayaran yang berprofesi menjadi penyaji makanan di sebuah kedai. Adjudikator memberikan koin hitam miliknya dan memberi tugas Zero untuk memberi pelajaran John, dan bahkan dirinya ingin memberi pelajaran seluruh orang yang berkaitan dan bahkan membantu John. Setelah menghabisi seluruh penjaga di Ruska Roma, adjudikator menemui sang The Director untuk menerima konsekuensi karena telah membantu buronan ekskomunikado. Di sisi yang lain juga, John mulai berangkat bersama Sofia. Di sana mereka berhasil menemui bos lamanya. Ini dia berada. Di sini terungkap bahwa John ingin menebus kesalahannya yang dilakukan selama ini. Entah John akan benar-benar ingin menebus kesalahannya, atau John hanya ingin menemukan tempat persembunyian para pemimpin High Table. I seek to make amends. Look up and follow the brightest star. He will find you. Setelah berada memberitahu lokasi petinggi High Table, dia meminta sebuah imbalan, yaitu salah satu anjing kesayangan Sofia. Karena Sofia menolak, inilah yang terjadi. Killing.
Ya, untung saja rompi itu anti peluru. Karena Berada berusaha membunuh anjingnya, peperangan pun kembali terjadi. Tibalah John bersama Sofia di sebuah gurun. Dengan hal tersebut, John memutus ikatan perjanjian marker bersama Sofia. John melanjutkan perjalanan seorang diri mengikuti instruksi yang diberikan oleh Berada kepadanya dengan mengikuti Canis Mirror atau rasi bintang modern yang biasa disebut anjing kecil. Hari berganti hari, John sudah tidak kuat melangkahkan kakinya untuk mencari petinggi High Table. Di sisi yang lain, Zero menyerang seluruh markas Bowry karena ia tidak bisa menuntaskan tugas yang diberikan adjudikator kepadanya. Karena Bowry memberi 7 peluru kepada John, maka dari itu adjudikator memberi 7 sayatan kepada Bowry. Di sisi yang lain lagi, John ditemukan oleh seorang di tempat itu, dan John kini berada di markas High Table di tempat itu. Ini dia The Elder, tokoh penting dalam dunia John Wick, yang digambarkan sebagai individu paling berkuasa di dunia kriminal internasional yang memiliki otoritas lebih tinggi dari High Table. The Elder menanyakan kenapa John bersikeras untuk tetap hidup. John menjawab bahwa alasan dirinya ingin tetap hidup adalah untuk mengenang kematian istrinya saja. The Elder bisa mengabulkan keinginan John untuk tetap hidup, tetapi tidak seperti kehidupan yang John inginkan. Ya, untuk membebaskan status ekskomunikado pada diri John, The Elder meminta John menyelesaikan satu tugas dari dirinya. Ya, tugas tersebut adalah membunuh Winston yang telah meninggalkan kewajibannya tidak membunuh John pada saat itu. John di sini setuju dengan pilihan tersebut, tetapi The Elder meminta jari tengah John untuk tanda bahwa John kini terikat kembali bersama The High Table. And Mr. Wick. John kembali ke New York. Saat menaiki tangga, ada beberapa orang yang akan menyerangnya dan inilah yang terjadi. Di sana John sudah ditunggu oleh Zero, dan Zero bersama pasukannya pamer skill di depan John Wick, dan John Wick juga melakukan hal yang sama. Nice trick. John membunuh pasukan bermotor anak buah Zero dan mengambil motor tersebut dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tepat sebelum Zero membunuhnya, Charon menghentikan tindakan Zero karena mereka berada di lingkungan Hotel Continental. John meminta Charon memanggil Winston karena dirinya ingin menemuinya. Awalnya Winston menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh John, tetapi dia memperingatkan John kalau John bisa melakukan hal yang lebih baik. Sedikit terlihat bahwa Winston sepertinya ingin menggulingkan seluruh The High Table. Maka dari itu dia memberitahu John bahwa dirinya akan mati seperti apa. Apakah terus menjadi budak The High Table atau menjadi seorang pria yang paling ditakuti? Ya, itu dia sang Baba Yaga. Setelah percakapan singkat itu, adjudikator muncul di tempat itu. Dia menanyakan apakah John akan menyelesaikan tugasnya, tetapi John kali ini menentang The High Table dan tidak akan membunuh Winston. Mendengar hal tersebut, adjudikator menelpon pusat dagang harga dan memberitakan bahwa Hotel Continental New York sudah tidak netral lagi, yang artinya segala bisnis dan juga pembunuhan boleh dilakukan di sana. Processing. Good evening, gentlemen. Ya, inilah momen pertempuran paling sadis, di mana John diperbolehkan memilih senjata apapun yang ada di ruangan Hotel Continental. Adjudikator menemui Zero dan memberitahu bahwa tugasnya kali ini bisa dilakukan di dalam The Continental, dan dia akan mengirim beberapa pasukan tambahan untuk membantu Zero memburu John, Winston, dan juga Charon. Peperangan pun terjadi. Seluruh pasukan adjudikator memakai baju anti peluru dan membuat John sedikit kesusahan membunuh mereka semua. Dan para tamu di tempat itu menjadi korban pembantaian para anak buah adjudikator. John kembali ke ruangan untuk mengambil shotgun yang bisa menebus baju para anak buah adjudikator itu. Dan pertarungan kembali terjadi.
Setelah menghabisi beberapa pasukan adjudikator, kali ini John berhadapan dengan seluruh pasukan Zero. Pertarungan pun kembali terjadi. Selesai dengan beberapa pasukan Zero, saat John naik ke atas, ya inilah dia salah satu jagoan kita juga, yaitu Mang Yayan Ruhian dan juga Cecep Arif Rahman, yang merupakan aktor Indonesia dan bekerja sebagai anak buah Zero sebagai assassin, dan pertarungan pun kembali terjadi. Sampai jumpa. Selesai mengalahkan mereka berdua, inilah Big Villain menunggu di atas dan pertarungan kembali terjadi. Di sisi yang lain, adjudikator menelpon Winston dan akan berunding dengannya. Di gedung luar, adjudikator memberitahu bahwa ini baru permulaan dan masih memikirkan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Datanglah John ke tempat itu. Di sini terlihat bahwa Winston mengingkari perkataannya bersama John yang mengatakan kalau dirinya ingin menentang High Table. Tetapi kali ini dia ingin tetap memimpin Hotel Continental tersebut dan di bawah naungan High Table. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Winston menebak jatuh John hingga jatuh dari ketinggian. Sebelum pergi, adjudikator mencari keberadaan John. Kemudian dia memberitahu Winston bahwa mayat John menghilang dari tempat jatuhnya dia dari atas. Terlihat John dibawa oleh seseorang menemui Bowery yang terlihat wajah penuh sayatan akibat serangan Zero, dan film pun berakhir. Ler. Yeah.